Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wal qiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ali adnan wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rahmatika ya arhamar. Walhamdulillahi rabbil. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para sahimin dan sahibat, qaimin dan qaimat, yang mudah-mudahan kita seluruhnya Allah jadikan kita sebagai para peserta Ramadan yang mendapatkan sukses dan berhasil pada Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang masih saja memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kita di malam yang ke-10 ini. Allah masih modalkan kepada kita iman, Islam, hidayah dan taufik. Kalau sudah iman, Islam, hidayah dan taufik Allah berikan kepada salah seorang hamba di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan beriman dan permudah, dikasih lancar dan gampang. Setiap perintah Allah pasti dijalankan oleh orang-orang tersebut. Dengan nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik, apa saja yang dilakukan oleh Allah, pasti orang yang mendapatkan nikmat tersebut mampu dan mau untuk menghindar dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan besar kita adalah mudah-mudahan nikmat-nikmat yang sampai saat ini Allah masih pasok dan suplai kepada kita, mudah-mudahan enggak berhenti sampai bilangan Ramadan tahun ini. Insya Allah Allah muliakan kita pada Ramadan tahun mendatang. Amin ya rabbal. Sampai kita cukup lalu kita masih dalam keadaan iman, Islam, hidayah dan taufik, sehingga Allah muliakan kita dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, memborong amal-amal saleh. Insya salam ta'zim dan hormat saya sampaikan kepada Ustaz Anwar selaku imam yang insya Allah memimpin perjalanan sholat isya kita, dan juga insya Allah beberapa menit ke depan beliau pula yang akan memimpin sholat tarawih kita di malam ke-10, dan juga Bapak Ketua Umum kita, Bapak Ustaz Hidayat. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang terus memberikan kontribusi dan dedikasinya kepada masjid ini, seluruh jajaran DKM, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah sehatkan badannya, dan siapapun yang peduli kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perhatikan rumah tangganya. Amin ya rabbal. Juga untuk kita semua mudah-mudahan sehat walafiat kita dalam perjalanan Ramadan. Allah bukakan besar-besar pintu cerah dan kesempatan untuk kita mengulang pahala sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari pertama Ramadan untuk dunia seluruh saya sampaikan betapa indahnya syariat dari Allah tentang perintah puasa. Begitu istimewanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai usia panjang, dia punya sehat badan dikasih oleh Allah. Berpuluh Ramadan setiap tahun dia jalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh kemauan hisab 2 kali yang tidak boleh lepas dari setiap orang yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan.
kedua kakinya, satu adalah iman. Sebab perintah Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 183 ini adalah untuk mereka orang-orang beriman yang tak merasa diri beriman kepada Allah, dan punya keyakinan Allah sebagai Tuhan, baginda Rasul sebagai utusan, Quran sebagai panutan. Silakan menyertakan. Sebab perintah Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah puasa dijalankan hanya untuk orang-orang beriman. Yang kedua, ihtisan. Kaki berlomba untuk orang mendapatkan hasil yang berhasil, sukses dalam ibadah puasa adalah dengan berharap ganjaran pahala dipersiapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lu enggak puasa, lu puasa, motivasi banget. Gua enak di sini orang pancoran semuanya pada puasa, masa gue orang yang enggak puasa. Iya, itu namanya pesannya ini. Nggak enak, biar seragam aja kompak orang-orang ditabur jannah. Dan gue dilewekin yang dia nggak puasa sendiri, yang lainnya pada puasa, akhirnya gue puasa aja. La haula wala quwwata illa billah. Dan segenap lagi keistimewaan kita di dalam puasa Ramadan kemarin saya tidak dan janji saya di hari pertama Ramadan kali kedua ini saya silaturahmi dengan para jamaah ditabur jannah. Untuk saya bongkar sedikit tentang indahnya orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, dia jalankan ibadah yang kedua setelah raja ibadah bulan Ramadan puasa adalah qiyam. Nah, Bapak, qiyam. Paginya kita puasa dari mulai subuh pagi nggak boleh diminum. Bahkan makanan yang halal nggak boleh kita deketin aja nggak boleh, lagi kita caplok. Siang masih kita puasa, sore ini jualan kita masih kita tahan hawa nafsu yang tergejolak dalam jalan di perut, atas perut, bawah perut. Nggak sampai di situ aja, ketika iftar dan takjil ada lagi rangkaian yang Allah persiapkan yang besar untuk peserta Ramadan, yaitu malam harinya qiyam. Pokoknya sholat-sholat apapun selepas sholat isya dan kita tarawih. Apa Pak? Tarawih atau tarawih? Gua kalau di Jakarta orang Pancoran Barat nggak ada yang bilang tarawih. Sebelum Ramadan ada Sya'ban, sebelum Sya'ban ada apa? Belum Sya'ban ada bulan apa namanya? Bukan Rajab, betul. Kosa kata saya kasih ini. Bukan Rajab tapi ini orang kampung lain tak tentunya orang Betawi itu yang melak-melak. La haula wala quwwata. Malam ini ada kegiatan dan rangkaian ibadah dan amal saleh yang Allah perintahkan melalui hadis Rasulullah SAW. Ada yang bunyinya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ada yang bunyinya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa orang kepada Allah dalam hadis sabda Rasulnya, siapa orang yang berdiri tegak menghidupkan malam-malam di dalam bulan Ramadan, beribadah sama dengan puasa di pagi, siang, petang, malam, petang, harinya, dengan iman wa ihtisab, iman kepada Allah, berharap ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau melakukan ibadah qiyamul lail dari tarawih sampai beberapa detik menjelang kumandang adzan subuh, Pak. Sebab itu masuk bagian daripada malam. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hancur leburkan dia punya catatan dosa, kemaksiatan, kekeliruan dan kesalahan. Habis aja catatan mereka Allah kasih perintahkan kepada mereka lo punya perintah juga punya tertib Pak. Correction pen, tahu correction pen? Ya lo nggak ada potongannya bahasa Inggris kan? Ada pen, ada juga correction pen, ada tip X-nya. Mereka juga nggak mau. Hapus tuh, hamba-hamba yang orang kita bicara. Dia terawih diperintahkan oleh kekasihku dari Rasul. Dia terawih. Ini suatu juga ada agenda yang diurus, sudah diplankan, direncanakan. Ada imam juga mulai
saudara bentuk masih punya bacaan yang bagus, angkat jadi iman yang berubah nanti semua rambutnya, tapi masih belum baik bacaannya, fasihnya masih jauh dan masih kurang, silakan ada dan ambil bagian makmum, berikan yang lebih akrab hukum yang bacaannya baik, masuk ke bagian mikrofon. Kita berhasil insya Allah Ramadan kita, kalau paginya siangnya petang kita puasa malamnya qiyamul. Saya tersebut satu dengan maklumat yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum kita. Pak, barangnya banyak, barangnya nggak ada yang tahu. Pak, alhamdulillah. Saya mau tolong begini yang bapak boleh cuekin begitu yang ibu panggil cuma nggak kelihatan sudah kita ini nggak buka, nggak bisa komunikasi apa yang ibu jadinya. Boleh. Oh masih belum tahun nggak bisa di masjid raya bahkan masjid raya kan betul masjid raya semua perangkat muslim relax. Kalau udah datang bulan suci Ramadan yang mereka rencanakan berangkat dalam kegiatan Ramadan 1 bulan penuh sebulan subuh itu di Ashurul Awakhir dimengadakan qiyamul lail, salat tahajud baru, mau tambah witir silakan. Tapi tersentuh saya dengan maklumat yang tadi disampaikan untuk indahnya ini pengurus Miftahul Jannah. Enggak menunggu Ashurul Awakhir 10 terakhir bilangan Ramadan yang biasa di umat Islam 10 terakhir Ramadan baru mulai bergegas untuk qiyamul lail. Tenang aja lo besti, yang namanya qiyamul lail itu dari awal Ramadan. Syekh Muhammad Al-Awali Asy'ari dalam bukunya menggapai Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan tahun caranya satu, bulan Lailatul Qadar itu mengerti paham tahu benar siapa yang akan menghampiri di malam Lailatul Qadar, dia turun dari langitnya Allah adalah dengan cara setiap peserta Ramadan tidak meninggalkan qiyamul lail dari bulan awal Ramadan. Ini bukan syurut terakhir doang, bukan syurut awakhir. Lagi mau syurut awakhir ini pakai kepala pilih lagi ganjil bagi Nabi. La ilaha illallah ulama Allah. Ganjil bagi Nabi, ganjil bagi juga sahabat Hindia. Kita ke masjid ya. Ini kenapa? Dah, rehat dulu. Dan tahun alhamdulillah kita melihat Muhammadiyah yang barengan hari Kamis kemarin. Malam terusnya kita mulai awal kali pertama kita tahu. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada yang lebih dulu, ini di belakang. Bayangin yang dengan gimana coba. Untuk Lailatul Qadar nanti ada NU, ada Muhammadiyah di Indonesia. Ini ganjil pada NU, bukan pada Muhammadiyah. Makin tak bisa begitu. Dari awal Rajab sahabat terus gaspol sampai sekarang jangan dikasihkan la haula wala quwwata. Maaf ya kalau kuliah tarawih modelnya kayak begini di mogos terus begitu, memang dari takjil tadi belum dengan nasi Pak. Saking saya semuanya pakai baju baru modalin lagi tuh nebo. Ini malam gue siap bersaing, siapa paling cantik nih pakaiannya. Betul, imam juga kan wardrobe baik, Haji Hidayat mau Ketua Umum insya batik pesisir ukurannya ukurannya L kalau nggak salah, biar jemaah yang lain pada tahu gitu. insya ada qiyamul lail disediakan Allah pahalanya, dan kalau mau gampang menciri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman itu ciri dan nama Allah adalah wabil asharihum yusrafihum. Waktu setiap Ramadan punya fadilah dan keutamaan, tapi setiap segala sesuatu itu kan punya peringkat, ada posisi. Kayak kita sekolah ada ranking, memiliki bagian teratas di dalam bulan Ramadan. Waktu yang dimuliakan oleh Allah adalah namanya waktu sahar. Waktu sahar. Kapan waktu sahar? Waktu sahar itu Allah sediakan nggak panjang Pak ringkes. Kalau semua kombinasi, kalau semua kaum ulama lebih banyak konsensus ulama, jumhur ulama,
kebanyakan para ahli fikih mengatakan waktu sahar hanya nisfu sa'ah, cuma 30 menit, setengah jam sebelum datang kumandang adzan subuh. Kegiatan yang dilakukan oleh anak manusia di waktu sahar itu disebutnya sahur. Kalau kita Ramadan ada kita makan, kita minum, itu namanya kegiatan santap sahur. 30 menit sebelum kita sholat subuh datang adzan subuh, kemudian kita istighfar, itu disebutnya dengan kegiatan istighfar sahur. Sahur itu adalah nama kegiatannya. Dan maaf, gak identik yang namanya sahur itu di dalam bulan Ramadan, enggak. Sahur itu ada di hari-hari di luar Ramadan, ada. Dalam sebuah hadis berkualitas sahih, Inna Allah Ta'ala yanzilu minas samai dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langitnya dunia. Di saat itu adalah waktu sahar. Allah turun ke langit dunia melihat dan menyaksikan apa kegiatan hamba-hamba di waktu sahar. Mau di dalam Ramadan, menjadi hari, atau hanya sekedar di luar bulan Ramadan. Kata Allah, siapa di antara hamba-Ku yang min mustaghfirin hal mintaib, ada nggak orang yang meminta ampun dari dosa-dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia rujuk kepadaku. Allah pengen ngabsen hamba-Nya di waktu sahar. Hal mintaib hajatin, ada nggak hamba-hamba-Ku yang malu-malu waktu sahur, sambil dia bergegas siap-siap cemas-cemas diri untuk mendatangi hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah subuh. Dia sambil menguraikan doanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, minta sehat untuk suami saya, ya Allah. Ya Allah, minta sifat solehah untuk istri saya, ya Allah. Minta keberhasilan untuk anak-anak saya yang masih dalam jenjang pendidikannya, ya Allah. Yang sudah berusia 35 tahun, anak saya yang pertama perempuan belum dapat jodoh, bertemukan jodohnya. Apa aja proposal hajat kita dunia akhirat, minta kepada Allah. Itulah yang paling disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran 1 kali 24 jam waktu sahar menduduki pada peringkat teratas. La haula wala quwwata. Dan sekarang ya, pada terapan kita punya kegiatan waktu sahur di rumah tangga kita masing-masing. Jam berapa kita sahur, Pak? Jam 4. Sekarang waktu subuh jam berapa? 4.32, betul? 4.32, 4.31 sekarang. 4.40 subuh ya. Oh, maksudnya imsak. Imsaknya apa? Nah, imsak berarti dari jam 4 itu masuk waktu sahar. 4 subuh masuk waktu sahar. Sebelum datang ada subuh. Biasanya kita, bapaknya begitu, ibunya begitu, biasa bapak ibu melakukan sesuatu kegiatan yang dilihat oleh anak-anak untuk berbuat pasti. Betul. Ini konsep menurut aku. Mungkin saya benar-benar selalu bilang, bapak, ibu, bayangkan anak, bayang-bayang yang lengkap. Betul. Mak bapak catat kegiatannya, anak pasti dia nggak pakai diperintah juga akan berbentuk melihat dengan sunatan dia sendiri. Oh, mak bapak gue rajin dia baca Qurannya, gue ngambil Iqra gue tuh kata yang masih takut. Belum ngerti apa-apa. Nah, ketika ada rumah tangga selesai dengan makan sahur, santap sahur, ada orang yang habis selesai sahur itu kalau tidur di kubur, nggak tahu ngomongin apa itu. Dan lagi yang langsung pegang remote, terus sekali TV dengan pengawalan, jangan dengarkan sedetik pun di setiap hari di waktu sahar. Kalau banyak-banyak kita beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali Imran ayat ke-17 begitu juga, as-sabirina was-siddiqina wasyuhada wal-mustaghfirina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ada 5 golongan orang-orang yang nanti akan diberikan jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang terakhir ini yang paling menentukan, wal-mustaghfirina bil ashar. Kita akuin semua kesalahan kita kepada Allah, ngakuin, rujuk kepada Allah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, waktu sahur jangan sampai kita tinggalin. Selain kegiatan itu adalah ibadah. Waktu itu bercakap kalau yang penting puasa pagi dulu, siangnya masih saya tahan, sore harinya juga masih sampai beduk maghrib saya. Tapi sore itu malamnya gimana?
yang penting tidur di jalanan. Ada puasa pagi siang petang, malam dia mulai. Kita lupa kadang-kadang begitu selesai santap sahur, kita maksiat bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kegiatan para wali-wali Allah yang menyia-nyiain waktu sahar, melainkan di dalamnya ada nilai amal soleh yang dia lakukan. Insya Pak, kira-kira siapnya dimulai yang mulai awal malam Ramadan. Sekarang alhamdulillah sampai ilmunya tahu pengetahuan. Kita mulai malam ke-10 Ramadan. Siapa orang yang terbiasa dengan tahajudnya, istighfar di waktu sahurnya. Kata Muhammad bin Sya'rawi, imam yang pengarang tafsir Asy-Sya'rawi, mengatakan Allah akan punya jaminan untuk orang tersebut matinya dalam keadaan husnul khatimah. Alam barzakh Allah kasih berapa murah banget. AC-nya 100 PK. Apa? Tahajud. Waminal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Biar ada asa. Makanan mahmud tempat yang paling tinggi yang mesti ditempati oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, tadinya kita umat Nabi kepengen banget mendampingi oleh Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Jannah al-Firdaus, surga yang namanya Firdaus, mendamping anak Nabi. Yuk kita lakukan tahajud. Jangan tinggalin waktu sahar, melainkan tahajud, apapun rangkaian ibadah sholat kita, atau hanya sekedar istighfar. Lagi kalau bapak, ibu, anak, ya udah selesai sahur, nggak ada yang ngobrol ya, sambil waktu datang subuh datang, yuk kita istighfar bareng-bareng. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khata' wa injat. Limpahan rahmat ampunan dari Allah menyelimuti setiap sudut rumah tangga dan anggota keluarga yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan ini kita dapati. Amin ya Rabbal. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa saja nilai kebaikan di dalam bulan Ramadan bisa kita lakoni, dan Allah berikan modal untuk kita melakukan hal tersebut dengan kekuatan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan apa yang kita dapat malam ini kepada orang-orang yang kita sayang, orang-orang terdekat kita. Mas Bangku, jangan sampai lewatin waktu saat itu, bagus untuk istighfar. Paling nggak kita tambah lagi bilangan rakaat. Boleh nggak habis ini kita terawih habis itu 3 rakaat kita witir. Malamnya kita mau tambah lagi tahajud, boleh nggak? Boleh. Tambah lagi nggak witir, nggak usah, nggak ditambah lagi juga nggak apa-apa. 3 yang udah menjadi penutup witir. Tambah sholat lagi, mau tasbih silakan, mau sholat taubat silakan, mau sholat hajat silahkan, apa aja, atau ambil lembaran Quran kita baca. Mudah-mudahan itu yang menjadi titik tolak keberhasilan dari Allah berikan kepada kita. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.